Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri, dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, ini adalah video yang kedua setelah bulan Ramadan yang kita lansir ataupun yang kita munculkan. Pada video ini ya saya pribadi mohon maaf kepada semua saudara-saudara saya yang menyapa saya dan memberikan komen terhadap video-video yang pernah saya sampaikan melalui Messenger. Dimana tadi malam saya lihat pada Messenger itu ternyata banyak orang yang bertanya, banyak orang yang memberikan informasi, satupun tidak ada yang saya komen ataupun saya tanggapi, karena kelemahan saya sendiri. Kenapa dikata sedemikian? HP yang saudaraku kirimkan Messenger itu HP rekaman. HP rekaman itu artinya ya seketika saya bikin video hari ini itu pakai HP itu. Nah sudah itu HP itu saya tinggal. Nah saya bawa HP yang ini. Nah ini saya bawa ini. Nah jadi tidak pernah saya perhatikan, tidak pernah saya lihat. Ternyata itu ada informasi tahun 2022, 2023, 2024 sampai terakhir ada yang masuk 2026. Tetap saya belum tanggap gitu nah. Pas saya lihat, Masya Allah saya katakan. Ada yang bertanya, ada yang mohon pertimbangan, ada yang minta arahan. Semua itu tidak saya tanggapi. Nah sejatinya bukan tidak saya tanggapi, saya belum ke sana. Dan saya tidak ngeh kepada HP rekaman ini gitu nah. Jadi sekali lagi saya katakan saya mohon maaf, itu tidak disengaja. Tapi insya Allah setelah ini setiap messenger yang masuk akan saya tanggapi. Nah, itulah sekedar informasi di pagi hari ini. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjawab satu pertanyaan daripada saudara. Itu ada berapa ya? Ya ada beberapa pertanyaan. Nanti kita jawab dulu 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama itu mengenai masalah mengingat. Ya, zikir itu kan mengingat itu. Nah, kita kan dianjurkan mengingat Allah atau zikir kepada Allah. Nah, kata saudara saya di Messenger itu, kan kita mengingat Allah kan tidak bisa itu Pak Abu Fikri. Kita ingat Rasul. Ternyata ingat Rasul juga tidak bisa. Kita ingat wujud serta Allah dan Rasul, yaitu ayahanda Adam. Nah, kita ini kan belum pernah bertemu ayahanda Adam. Lalu bagaimana kita mengingatnya? Nah, itu. Lalu bagaimana kita mengingatnya? Nah, sekarang saya jelaskan. Jadi mengingat itu ada 2 tempat. Pertama, dalam pemikiran. Kedua, dalam perasaan. Nah, kalau mengingat dalam pemikiran, berarti orang ini pernah bertemu ayahanda Adam. Dalam bahasa lain, pernah bertemu dengan Jibril. Nah, itulah para nabi-nabi, para rasul, para wali-wali. Mereka tuh gampang mengingat. Karena dia pernah bertemu dengan ayahanda Adam. Atau pernah bertemu dengan Jibril. Nah, orang seperti kita bertemu Allah belum pernah, bertemu Rasul belum pernah, bertemu ayahanda Adam belum pernah, bertemu Jibril belum pernah. Nah, sewaktu kita sholat, sewaktu kita wirid, sewaktu kita bertafakur,
bagaimana mengingat sesuatu yang belum pernah kita temui? Caranya adalah mengingat di dalam rasa atau perasaan. Apa itu Pak Abu Fikri? Mengingat dalam rasa atau perasaan. Nah, rasa batin kita itu merasa berhadapan dengan beliau. Merasa bertemu dengan beliau. Merasa saja. Bahkan seketika kita mengangkat takbiratul ikram, itu kita ucapkan Allahu, Allah yang kita sebut, jatuhlah ia pada akbar. Akbar itu sifat. Itu. Nah, setelah Allah jatuh di akbar atau nyata di akbar, maka Allah dan akbar nyata pada ayahanda Adam. Itu semuanya dalam rasa, dalam perasaan. Allahu Akbar. Nah, itu turun, langsung kita seperti ini. Kita bersedekap seperti ini, menunjukkan rasa hormat kita kepada beliau seketika kita berhadapan dengan beliau. Nah, inilah yang disebut dengan ihsan itu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau mampu melihat dianya. Tapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Artinya Allah itu nyata di Rasul, Rasul itu nyata di ayahanda Adam. Artinya yakinlah ayahanda Adam itu melihat engkau. Jadi kita tidak membutuhkan bentuk dan rupa, karena memang kita belum pernah ketemu dengan dia. Hanya dengan rasa atau perasaan bahwa kita merasa berhadapan dengan beliau, merasa bertemu dengan beliau, dan merasa berdialog dengan beliau dengan lafaz-lafaz sholat atau zikir itu. Nah, perasaan kita berhadapan dengan beliau, perasaan kita berdialog dengan beliau, perasaan kita menyatakan bahwa beliau melihat kita, itu dalam bahasa agamanya disebut dengan zon atau persangkaan. Jadi rasa itu kita yang bikin, kita yang ciptakan, kita yang memunculkan rasa itu. Kita merasa berhadapan dengan beliau, bertemu dengan beliau, dan berdialog dengan beliau. Dalam bahasa agamanya disebut dengan zon atau persangkaan. Apakah itu bisa disahkan Pak Abu Fikri? Apakah itu bisa dibenarkan oleh Allah dan Rasul Pak Abu Fikri? Jawabnya yes. Kan pernah dinyatakan oleh Nabi Muhammad. Anna inda zoni abdi bih. In zona khairum fa khairu, in zona syarum fa syarum. Aku hanya mengikuti persangkaan atau zon hambaku. Kalau dia bersangka baik, aku beri baik. Kalau dia bersangka buruk, aku beri buruk. Itu sebuah ungkapan mewakili semua persoalan. Dalam bahasa lainnya, kalau dia bersangka sudah berhadapan, sudah bertemu, sudah berdialog dengan Adam, maka itu benar adanya. Benar adanya, saudaraku. Bahkan kalau dia bermimpi bertemu dengan Adam, maka mimpi itu benar. Karena aku, kata Adam, tidak bisa ditiru oleh iblis, oleh syaitan. Nah, kata-kata ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sampai-sampai
Seketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku bermimpi bertemu dengan engkau, apakah itu benar?" Jawab Nabi Muhammad, "Ya, itu benar. Karena iblis tidak bisa menyerupai aku." Itu untuk Nabi Muhammad bin Abdullah, untuk putra bungsunya Adam. Apalagi Adam, saudaraku. Nah, inilah yang dituangkan oleh Allah dan Rasul pada surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Apa bunyinya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabirah ilal khosa'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sangat berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Nah, inilah jawabannya. Al-Baqarah ayat 46. Allazina yazununa mulaku rabbihim. Orang yang bersangka bahwa dia sudah berhadapan dengan ayahanda Adam. Bahwa dia sedang berdialog dengan ayahanda Adam. Itu. Wa anahum mulaku rabbihim. Waktu itu benar dia itu bertemu dengan Tuhan. Waktu itu benar dia bertemu dengan Tuhan. Bahkan ditambahkan lagi oleh Allah dan Rasul pada ayat tadi, wa annahum ilahi roji'un. Coba saudaraku perhatikan itu. Bahkan pada saat itu dia sudah kembali kepada Tuhannya. Dia sudah kembali kepada Tuhannya. Pada saat itu, seketika dia bersangka dengan perasaannya, dia menyangka bahwa dia sedang berhadapan dengan ayahanda Adam, berdialog dengan ayahanda Adam, di hadapan ayahanda Adam. Dia waktu itu benar-benar sudah bertemu dengan ayahanda Adam, saudaraku. Ini Allah dan Rasul yang ngomong. Walaupun kita tidak kenal wajahnya, tidak kenal rupanya, makanya kita merasa saja sudah cukup, kata Allah Rasul. Wa annahum mulaku rabbihim. Sesungguhnya dia pada saat itu sudah bertemu dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya pada waktu itu dia sudah kembali kepada Tuhannya. Nah, untuk orang-orang seperti ini, dia tidak akan berbicara tentang bagaimana nanti aku kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kembali kepada ayahanda Adam seketika kematian datang. Dia tidak akan berbicara itu. Karena dia menyadari bahwa dia bertemu dengan Tuhan itu sering. Dia kembali kepada Tuhan pun sering. Kapan? Sewaktu dia sholat. Sewaktu dia menghubungkan rasa batinnya kepada rasa ayahanda Adam di dalam sholatnya. Itu saudaraku. Itu. Sebagai jawaban pertanyaan saudaraku. Bagaimana kita mengingat beliau waktu sholat? Sewaktu kita menyatakan wirid. Sedangkan kita belum pernah bertemu dengan wajahnya beliau. Kita tidak perlu mengingat wajah beliau. Karena kita memang belum pernah ketemu beliau. Tapi dalam rasa batin kita bisa merasakan. Nah, ini contoh. Kita kan tidak percaya bahwa di dalam rumah kita itu banyak keluarga-keluarga kita. Saudara-saudara kita yang sudah mati tubuhnya. Yang sudah mati tubuhnya. Ruhnya itu ada di rumah kita, di sekitar kita, gentayangan. Kan sulit kita percaya. Tapi pada surat Az-Zumar ayat 42 dijelaskan. Silakan saudara perhatikan itu. Apa itu? Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Allah menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia sedang tidur. Menahan yang satu, yang sudah mati tadi, karena bangkainya sudah hancur di tanah.
Melepaskan satu karena bangkainya masih tidur di atas kasur. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh itulah pelajaran yang amat besar bagi mereka yang berfikir, bagi mereka yang belajar. Itu. Nah, ayat ini terang, bukan zon, terang, nyata adanya. Di dalam rumah kita, di sekitar rumah kita, ada keluarga kita, ada kaum kerabat kita. Ada saudara-saudara kita sudah berpulang ke hadiratnya Allah. Karena roh orang mati, roh orang hidup, posisinya sama dalam genggaman Allah, dalam kuasa Allah, dalam aturan Allah. Kok Pak Abu Fikri berkata seperti itu? Nah, oke. Apakah saudaraku pernah bermimpi? Bermimpi melihat saudara sendiri dalam mimpi pernah? Jawabnya pernah, Pak Abu Fikri. Nah, apakah yang dalam mimpi itu yang sedang tertidur sekarang? Bukan, Pak Abu Fikri. Nah, yang sedang tertidur itulah tubuh kita. Yang terlihat dalam mimpi itulah roh kita. Di mana dia? Di atas bumi, di bawah langit. Tempatnya sama dengan yang sudah mati, saudaraku. Di atas bumi, di bawah langit. Bahkan kita pernah bermimpi bertemu dengan orang yang sudah mati. Itu maksudnya. Nah, itu. Ini terang, ini jelas ada dalilnya kan. Tapi untuk zon tadi, karena kita belum pernah bertemu dengan beliau, ayahanda Adam, wajahnya kita tidak tahu, merasa bersama dia saja, ya, berhadapan dengan dia saja, berdiri dengan dia saja, itu kata Allah sudah cukup. Jadi tidak perlu mengingat wajah dan rupa, karena tidak mungkin, karena kita tidak pernah ketemu. Tapi merasa bersama bisa. Itulah yang disebut allazina yazununa mulaku rabbihim. Orang-orang yang punya zon, punya persangkaan bahwa dia merasa berhadapan dengan ayahanda Adam, berdialog dengan ayahanda Adam, berarti itu sudah benar. Wa annahum mulaku rabbihim, sesungguhnya dia sudah bertemu dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi rajiun, sesungguhnya dia sudah kembali kepada Tuhan saat itu, saudaraku. Nah, kenapa ada kalimat Tuhan di situ? Allah tidak nyata pada Rasul. Allah dan Rasul namanya Alhamdu atau Ahmad tidak nyata pada ayahanda Adam. Itu makanya para malaikat sujud kepada beliau. Tidak sembarangan itu. Nah, kalau kita bertemu dengan ayahanda Adam, itu sama artinya bertemu dengan Rasul. Seketika kita bertemu dengan Rasul, sama artinya bertemu dengan Allah. Karena Allah tidak nyata pada Rasul, Rasul tidak nyata pada ayahanda Adam, saudaraku. Oke, nah, itu jawaban dari pertanyaan saudaraku tadi. Nah, pertanyaan kedua, Pak Abu Fikri pernah bercerita tentang Latif ibnu Hawa, Belian ibnu Mulkan, Ali Nafi ibnu Ali, Isa ibnu Maryam. Apakah Bapak pernah ketemu dengan beliau? Bahkan lebih ekstrim lagi, apakah Bapak satu di antara empat? Subhanallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Terima kasih, saudaraku. Saya katakan, saya bukan satu di antara mereka. Nah, dengan rasa yang ada pada saya, seketika saya mengatakan, menyuarakan, menceritakan tentang siapapun daripada para nabi dan rasul dan para wali, disadari atau tidak, nama mereka itu kita kenal, kita sebutkan, maka ada getaran pada diri yang bersangkutan. Terasa ianya bersama kita. Makanya kalau kita berdoa kan selalu diminta namanya siapa, bin siapa, supaya getaran itu sampai kepada yang bersangkutan. Makanya kita tidak boleh merubah-rubah nama. Kalau gelar boleh,
Misalnya Arnedi Saharja, itu kan nama saya itu. Abu Fikri itu siapa itu Pak Abu? Abu Fikri itu gelar saya, Bapak Pemikir. Itu pun bukan saya bikin nama, ada rasa di batin saya mengatakan kamu harus punya nama Abu Fikri dalam belantika dakwah. Jadi kalau saudaraku menyebut Abu Fikri bin Syamshir, itu tidak ada getaran dalam diri saya itu. Tapi kalau Arnedi Saharja bin Syamshir, ada getarannya. Apalagi tahu hari apa saya lahir, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan di momen apa, pagikah, siangkah, atau malam. Nah, data itu untuk kebaikan bisa, saudaraku. Untuk kebaikan. Misalnya kita rindu kepada saudara kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kita tahu data itu. Kita bersuara, berkata dalam batin kita tentang dia. Nyambung, saudaraku. Katakanlah kita rindu kepada seseorang. Itu nyambung, saudaraku. Sebaliknya, data ini bisa dibawa untuk keburukan. Seketika saya mau menyantet, katakanlah begitu. Menyantet Ahmad bin Fulan. Saya tahu hari lahirnya hari apa, tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahun berapa. Dan saya tahu kelahirnya siang hari. Sampai, saudaraku, seketika silet, jarum, gunting, dari materi saya rubah menjadi energi. Dari energi saya rubah jadi gelombang. Dari gelombang saya rubah jadi sinar. Dari sinar saya rubah jadi cahaya. Kemudian saya dorong dia kepada orang yang bersangkutan. Saya masukkan ke dalam lambungnya. Waktu dia masukkan cahaya itu, setelah dia di dalam lambung itu, saya kembalikan. Cahaya kembali kepada sinar. Sinar kembali kepada gelombang. Gelombang kepada energi, energi kepada materi atau benda. Apa itu? Silet dan jarum. Bagaimana caranya Pak Bu? Tidak berani saya sampaikan. Nanti ada yang niru-niru. Gitu, saudaraku. Nah, jadi siapa yang kita suarakan, siapa yang kita katakan, terasa dianya bersama kita. Bahkan kita berada di dalam sejarah itu. Kok bisa itu Pak Abu? Apakah ada dalil Qur'annya? Ada. Coba lihat surat Al-Isra ayat 1 itu. Ada kalimat linuriyahu min ayatina. Di tempat itu akan kuperlihatkan kepada mereka ayat. Tanda keberadaanku, yaitu roh. Roh siapa yang disebutkan? Roh siapa yang diceritakan? Kalau di tempat itu, nyata adanya yang bersangkutan. Tahu kita kisahnya yang bersangkutan. Tergantung ceritanya cerita apa yang kita buat. Jadi ajaran agama ini tidak omon-omon. Ada yang berkata, Pak Abu Fikri, mana dalilnya? Quran, hadisnya. Nah, di antara kata-kata saya itu ada dalil Qurannya, ada dalil hadisnya. Dan ada seperti tidak ada dalilnya. Ada. Yaitu pengalaman pribadi saya. Nah, bahkan pernah saya diprotes, saya katakan, Quran, hadis itu dalil. Dia hanya menyampaikan kita kepada logika positif. Artinya fakta. Kalau sudah sampai kepada fakta, Quran, hadis kita pinggirkan. Nah, kebanyakan kita mengalami fakta. Tidak ada Quran dan tidak ada hadisnya. Nah, seketika itu orang bertanya, kita tidak bisa jawab. Tapi kita bisa bertanggung jawab bahwa itu memang ada. Contoh, jika Anda lapar, makanlah. Pasti Anda kenyang. Ada Qur'annya. Adakah hadisnya? Tidak ada. Tapi apakah itu salah? Jika Anda lapar, makanlah. Pasti Anda kenyang. Apakah itu salah? Tidak. Karena adalah fakta, data positif adanya. Tak perlu lagi dalil itu. Karena dalil itu adalah mengantarkan kita kepada fakta.
logika positif, artinya ada ianya. Kalau sudah betul-betul fakta atau logika positif ada ianya, dalil tadi dipinggirkan. Nah, itu. Nah, linurihu min ayatina, di tempat itu kuperlihatkan ayat, bukan tulisan. Ruh orang-orang kita sebutkan tadi. Kita melihatnya, kita bersamanya, bahkan kita ada dalam kisahnya dia. Apa perlu itu dalil? Mungkin bagi orang lain perlu, bagi saya yang mengatakan tidak perlu, karena saya mengalami itu. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja, saudaraku. Pada siapa saja. Makanya perintah itu kan dari Allah dan Rasul. Ada pada surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat 1. Kan ada itu. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kan ada kan. Maha suci dia. Siapa dia? Jibril. Yang telah menjalankan hambanya. Siapa dia? Muhammad. Dari mana? Masjidil Haram. Tempat sujud. Bukan bangunan ya. Tempat sujud. Ke Masjidil Aqsa. Bukan bangunan tapi tempat sujud. Nah, seketika kita tahu bahwa diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ini tempatnya itu, kalau kita sebut seseorang, kemudian kita bercerita tentang seseorang, maka waktu itu kita akan melihat orangnya dan akan merasakan pengalaman tentang sejarah yang kita ceritakan di Masjidil Aqsa, saudaraku. Apakah Masjidil Aqsa itu, Pak Ibu? Jawabnya belum juga. Seketika kita berada di batu sakrah, batu tempat berbaringnya Nabi Yakub, dalam vision, bukan mimpi, dalam visionnya, dia melihat malaikat naik turun, naik turun, naik turun. Itu yang disebut dengan pintu langit yang pernah saya katakan. Pintu langit artinya pintu menuju langit 1, langit 2, langit 3, sampai 7, kemudian sorga, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian Arsy. Itu posisinya ada di batu sakrah, di dalam Masjidil Aqsa, di Yerusalem atau Palestina, saudaraku. Inilah pangkal keributan dunia hari ini sejatinya. Mereka ingin mencari itu dan mempelajari itu. Kan ada pada surat Al-Hijr ayat 15. Surat 15 ya. Ayat 15 dan 16 kan diceritakan itu. Tentang batu sakrah itu. Kalau kami biarkan mereka itu naik melalui pintu langit tadi ke langit 1, langit 2, maka mereka berkata, kami benar-benar terperangah. Sungguh selama ini kami tertipu, artinya kena sihir. Kemana kami selama ini? Kok baru tahu hari ini loh. Kalau diberikan kesempatan, kata Allah. Saudaraku lihat itu pada surat Al-Hijr. Ya, surat nomor 15. Tapi tolonglah Pak Bu dibacakan, biar kami nyaman, tenang. Ya baik, kita bacakan, oke? Nah, ya. Nah, ini ayatnya. Surat Al-Hijr, surat nomor 15. Kita mulai daripada ayat 14. Walau fatahna alaihim baba minas samai fazallu fihi ya'rujuna. Apa terjemahannya? Kalau kami bukakan salah satu pintu langit untuk mereka, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Ya. Laqalu innama sukirat absuruna bal nahnu qaumum mashuruna. Artinya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir, terkena tipu. Berarti selama ini pandangan batin kami, pandangan pemikiran kami, wawasan kami, pengetahuan kami lah yang terkaburkan tentang kisah ini. Adalah kami orang yang tertipu.
Itu saudaraku. Sambungan ayatnya. Walaqad ja'alna fis samai buruja wa zayyannaha linazirina. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan gugus bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya. Artinya pada waktu itu, seketika dibukakan pintu langit, maka dia akan melihat gugus bintang, planet-planet, tempat-tempat tinggal. Induk planet itu namanya sorga. Di atasnya Sidratul Muntaha, di atasnya Aras. Artinya sorga itu adalah bintang yang sangat besar. Satu hari di sana, saudaraku, sama dengan 50.000 tahun di sini. Begitu besarnya planet yang bernama sorga itu, saudaraku. Sebenarnya terlihat dari bumi kita ini tempatnya itu. Terlihat, saudaraku. Nah, itu. Apalagi Sidratul Muntaha lebih besar lagi. Apalagi Aras meliputi alam semesta. Terkadang dia zahir, terkadang dia gaib. Nah, itulah alasannya kenapa kita bisa bersuara, berkata, menceritakan. Karena kita tahu orangnya, tahu kisahnya, tahu sejarahnya. Kita persoalkan itu, kita angkat kisahnya itu di tempat di mana Allah memerintahkan linuriyahum min ayatina. Di tempat itu kan kuperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kuasa kami yang ada pada diri mereka sendiri, itu adalah ruh. Nah, itu sajalah dulu saudaraku. Ya, saya jawab 2 dulu ya. Nanti kapan-kapan kita buka lagi jawaban yang berikutnya itu. Sekali lagi saya minta maaf ya. Yang messengernya itu tidak saya buka, tidak saya jawab. Bahkan ada yang tahun 2023, saudara. Ada. Kenapa? Karena saya belum mengeh, kata orang Jawa itu belum mengeh. Belum menyadari bahwa di situ banyak info, masukan, pertanyaan kepada saya melalui aplikasi bernama Messenger itu. Karena HP yang bersangkutan itu saya tinggal terus, tidak pernah saya bawa. Itu HP-nya. Waktu saya bikin video, HP itu. Makanya kan, ini HP-nya yang saya pakai ini. Ini HP yang saya bawa kemana-mana nih. Ya, gitu. Kalau ini HP rekaman Oppo A9. Kalau ini A60. Ya, tidak apa-apa lah, walaupun HP-nya tidak semahal HP-nya teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara kita, tidak apa-apa. Yang penting manfaatnya, saudaraku. Nah, itu saja ya. Ya, saya minta maaf atas keteledoran, kelalaian saya selama ini. Semoga kedepannya kalau ada masuk di Messenger, saya akan cek tiap hari. Ya, karena nomor HP-nya Pak Abu kami tidak tahu, tapi kami tahu Facebook-nya, gitu kan. Kami tahu YouTube-nya. Nak ngomong sama beliau di mana? Akhirnya dicarilah Messenger. Benar itu, saudara. Walaupun saya tidak memberikan nomor, saudaraku bisa berhubungan dengan saya di Messenger itu. Tapi kalau kami minta nomor WA Pak Abu bisa, ya bisa. Bisa, tidak apa-apa. Karena kita berdakwah, menyampaikan kebenaran Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam. Kita berharap semua kita ini kembali kepada Allah dan Rasul. Tidak benar itu kata orang Pak Abu itu kan YouTuber. Dia mencari bagian keuangan yang ada di situ. Tidak. Cukuplah Allah dan Rasul saja memberikan rezeki kepada kita, arahan kepada kita, kenyamanan dalam hidup pada kita. Bahwa yang kita miliki hari ini jauh lebih hebat, lebih besar daripada apa yang kita pikirkan berupa uang tadi. Oke, saudaraku ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.